Saya akan membacakan sebuah buku dari rangkaian 7 seri buku karya Agus Sunyoto yang berjudul Suluk Abdul Jalil. Buku-buku yang ditulis belakangan tentang tokoh kontroversial ini sekedar menjelaskan sebab musabab kenapa dia dihukum. Orang hampir tidak pernah disuguhi riwayat pribadinya sebagai manusia beriman. Di buku pertama ini, penulis memberi judul Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar. Antar redaksi. Daya tahan setiap pemikiran, ajaran, aliran, ideologi, peradaban, dan semacamnya sangat ditentukan oleh seberapa besar pemikiran tersebut dapat diterima di tengah masyarakat, penguasa, dan komitmen para pengikutnya dalam menjaga kelangsungan. Bila ketika komponen tersebut tumbuh subur, maka akan menemukan masa kejayaannya. Sebaliknya, bila salah satu dari ketiga komponen tersebut tidak seiring, maka akan mengalami ketersendatan, keterpurukan, bahkan kepunahan. Oleh karena itu, wajar bila seringkali terjadi sebuah pemikiran pada suatu zaman masyhur, namun pada zaman yang berbeda mengalami keredupan, atau sebaliknya. Pada periode tertentu dikutuk, pada saat yang lain dipuja-puja habis-habisan. Dalam situasi seperti ini, kaum elit, yaitu masyarakat, agamawan, pengusaha, intelektual, memegang peran yang sangat menentukan. Salah satu contoh peran signifikan kaum elit ini dapat disimak dalam kasus yang menimpa Syekh Siti Jenar. Dalam cerita-cerita babat, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap bid'ah, menyimpang dari ajaran Islam. Oleh karena itu, melalui sidang Dewan Wali, Syekh Siti Jenar dihukum mati. Polemik terjadi tatkala kitab rujukan yang berbeda kita jajarkan. Katakanlah novel yang ada di tangan pembaca ini kita jadikan rujukan. Novel ini sangat menarik karena memberikan perspektif baru dalam cara pandang terhadap sejarah. Dengan merujuk pada kitab-kitab versi Cirebon, novel ini mampu hadir tanpa absurditas dan paradoksal. Tidak ada tragedi pengadilan oleh Wali Songo, apalagi hingga putusan hukuman mati. Novel ini merupakan buku pertama dari 7 buku yang akan kami terbitkan. Buku pertama ini memaparkan tentang konsep filosofi tentang yang wujud dan maujud serta pengalaman rohani Syekh Siti Jenar yang menuju yang mutlak. Bagian ini juga menyusur tentang asal-usul Syekh Siti Jenar sehingga berangkat menjalankan ibadah haji ke Mekah. Di Makkah inilah Syekh Siti Jenar dalam tanda kutip berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq yang mengajarkan tarekat kepadanya. Pada buku kedua nanti akan dimulai dari kembalinya Syekh Siti Jenar dari Makkah, menyebarkan ajarannya hingga diangkat menjadi Dewan Wali. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Agus Sunyoto yang mempercayakan penerbitan karya ini kepada kami. Terima kasih juga kami haturkan kepada Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri yang telah berkenan memberikan manfaat bagi hasanah sastra dan historiografi khususnya di tanah air dan dunia Islam pada umumnya. Selamat membaca. Pengantar dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Membaca sejarah tanpa kepentingan. Orang yang dengan cerdas membaca sejarah kehidupan manusia, termasuk dan khususnya yang berkaitan dengan keimanan, akan menjumpai banyak kekacauan bahkan tragedi ketika nafsu dan urusan kekuasaan apa saja memimpin pihak-pihak berkepentingan. Kekacauan itu tidak hanya ada pada kehidupan lahir, tapi juga pada kehidupan pikir dan penalaran. Dalam sejarah umat Islam sendiri, kita dapat melihat banyak perilaku tak Islam pada orang-orang Islam. Perilaku ini akibat kekacauan berpikir tercampur dengan semangat keberagaman yang tidak ditunjang oleh pendalaman pemahaman, plus kebodohan menyadari garis batas yang memang tipis antara ghiroh atau semangat keagamaan dan nafsu yang tersembunyi. Tengoklah kekacauan yang terjadi sejak zaman sahabat Utsman bin Affan
hingga sekarang, baik yang jelas asal-usul persoalannya hingga yang samar. Seandainya kekuasaan tidak ikut campur bahkan memimpin kehidupan sampai pada persoalan keimanan umat sedemikian rupa, saya rasa secara lahiriah wujud kehidupan kaum beragama tidak seperti sekarang ini. Tengoklah dalam tanda kutip saktinya kekuasaan dalam menggiring kehidupan umat selama ini. Setiap penguasa selalu membawa dan mendakwah akidahnya dengan pemaksaan yang memang dimungkinkan oleh kekuasaannya. Jangan coba-coba berbeda akidah dengan pihak yang berkuasa. Ingat, soal wacana Qadim Qadis Al-Quran saja telah membawa korban gara-gara kebenaran hanya milik penguasa. Sabdo Pandito Ratu. Kekacauan yang terjadi di tanah air pula banyak diopinikan sebagai berkaitan dengan soal agama. Namun keyakinan saya bergeming. Itu hanya buntut persoalan. Persoalan sejatinya ialah ulah pihak berkepentingan atau politik ataupun kekuasaan yang biasanya cuma mengajak Tuhan untuk mendukung kepentingannya, namun tidak ditunjang oleh kemampuan sendiri. Dikiranya Tuhan adalah pandai besi yang sewaktu-waktu bisa mereka minta buatkan pedang untuk melawan hamba-hambanya sendiri. Masya Allah. Demikian karena kekacauan ini, melihat manusia secara utuh sebagaimana adanya barang luk, apalagi bila manusia itu merupakan pihak yang kalah oleh kekuasaan. Seberapa banyak orang yang mengetahui sirah, riwayat lengkap kehidupan Al-Halaj misalnya, bahkan kisah tokoh kita sendiri, Syekh Abdul Jalil atau Syekh Sidi Jenar. Banyak di antara kita hanya tahu bahwa Wali Songo Tinari itu telah dihukum mati sebagai Al-Halaj karena ajarannya dianggap menyimpang. Bagaimana kira-kira wajah sejarah seandainya yang dekat dengan pusat kekuasaan saat itu justru Syekh Sidi Jenar? Apa yang bakal terjadi jika akidah penguasa sama dengan Syekh Sidi Jenar? Buku-buku yang ditulis belakangan tentang tokoh kontroversial itu umumnya sekarang menjelaskan sebab musabab kenapa dia dihukum. Orang hampir tidak pernah disuguhi riwayat pribadinya sebagai manusia beriman. Untunglah saudara Agus Sunyoto yang menyusun buku tentang tokoh legendaris itu dengan maraji atau referensi yang lain sehingga kita bisa membaca riwayat hidupnya yang hanya kita kenal sebagai pesakitan saja. Maka selamat menikmati.